Haleluya, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan turun atas kita. Hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan memulihkan hati kita, hadirat Tuhan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, amin. Mari siapkan hatimu untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Sangat bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, siap Tuhan. Kami siap Tuhan datang ke hadirat Engkau yang Maha Kudus. Pulihkan kami, urapi kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Kami sangat bangga Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hadir Tuhan di setiap keluarga kami. Hadir Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berbeban berat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang melawat Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Satu umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Amin Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita angkat pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin Tuhan. Satu umat mencari wajah-Nya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat
umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya, hadiratmu, hadiratmu, amin, memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin, hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu, amin Tuhan, penuhi kami Bapa, penuhi kami Yesus. Kami rindu hadirat Engkau Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, memulihkan kami, membebaskan kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami bersuka, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Kau yang layak Tuhan, ini hidup kami, ini hidup kami, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu
Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah melawat hati kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji, mari kita bersama katakan, amin. Kita damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengaku iman rasuli dan hendaknya masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali kami beribadah bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan pada minggu kedua dalam bulan Juli ini. Terima kasih Bapa, sekalipun kami tidak bertemu secara langsung, namun kami percaya kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menikmati puji-pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan menikmati berkat firman Tuhan yang nanti kami akan dengar. Karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah kami pada hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami bersukacita, bersorak-sorai karena menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau mengurapi dan menolong kami semua, baik yang melayani bahkan yang mengikuti ibadah, supaya penuhlah sukacita kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Amin. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan yang sedang di rumah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi, amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin Tuhan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan kita berkuasa di setiap dalam kehidupan kita, di bumi ini maupun di surga. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kita akan membaca responsoria yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita akan dengar nanti, itu bisa kami praktekkan. Itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita angkat pujian ini. Kau telah buktikan, amin Tuhan, cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu menjadi ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, sebagai tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga tidak sia-sia kami beribadah pada minggu ini Tuhan. Kami justru diberkati dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan semakin masyhur dan dipermuliakan. Dan dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita kembali bertemu dalam pelayanan secara daring ya. Namun kita percaya sekalipun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita bisa beribadah bersama-sama lewat ibadah online ataupun kita bisa menonton di YouTube ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang diberikan Pak Gembala yaitu bertema tinggallah di dalam kasih-Ku ya. Tinggallah di dalam kasih-Ku ya. Nah, firman Tuhan bisa kita baca dari Amsal 18 ayat 24 ya. Saya akan bacakan firman Tuhan nas dari Amsal 18 ayat 24. Ya, yang berbunyi demikian ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih besar daripada lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membaca dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 ayat yang ke-9 hingga selesai ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kamu karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Ya.
tinggallah di dalam kasihku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih buat saya adalah hal yang sangat menyenangkan. Mengapa? Karena berbicara tentang kasih tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah ada batasnya, ya, tidak akan membosankan, tapi justru menyenangkan. Berbicara tentang kasih, ya, berarti kita menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pengertian kasih Kristus, ya, yang saya dapatkan adalah yang saya cari-cari, ya. Nah, ini ada nih. Daya kasih Kristus merupakan kemampuan atau anugerah Kristus yang dicurahkan kepada manusia sebagai rahmat yang utama dan juga menyelamatkan. Orang yang mengasihi Kristus juga mengasihi segala ciptaannya, dan kasih kepada sesama harus seperti kasih kepada diri kita sendiri. Nah, hal inilah seharusnya menjadi acuan penting dalam kehidupan jemaat, pengurus, ya, bahkan siapapun juga. Ya, acuan kasih Kristus harus menjadi acuan kita juga, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, ya, Amsal 10 ayat 12, ya, itu mengatakan bagaimana kasih kita terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Amsal 10 ayat 12 berbunyi demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Ya, ketika Kristus mengatakan kepada kita di ayat 5, di Yohanes 15 ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasih Kristus. Mengapa kita harus tinggal di dalam kasih Kristus? Ya, apakah pentingnya kita tinggal dalam kasih Kristus? Lalu apa dampaknya kita tinggal dalam kasih Kristus? Kita akan menguraikan bersama-sama, ya. Kasih Kristus kepada manusia yaitu tetap dan kekal, tidak berubah, setia, selalu mengampuni, juga tak terhitung oleh dimensi apapun. Itulah kasih Kristus dalam kehidupan kita manusia. Lalu bagaimana kasih kita kepada Kristus? Sementara Kristus memandang kita adalah sebagai orang yang patut dikasihi, orang yang patut disayangi, bahkan orang yang dianggap sebagai sahabat Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada beberapa hal yang akan kita uraikan karena waktunya sangat singkat. Saya percaya bahwa kita akan paham, ya, sekalipun hanya beberapa saja. Nanti Bapak Ibu boleh membaca dengan apa di rumah, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita memahami tentang kasih Kristus, kita harus mengenal dulu siapa Kristus dalam diri kita dan siapa dan apa yang telah lakukannya dalam kehidupan kita. Di ayat ini dikatakan, ya, katanya di ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua yang itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, Bapak Ibu, memahami tentang kasih Kristus adalah kasihnya tak terbalas oleh apapun, oleh perbuatan apapun, bahkan oleh uang kita, harta kekayaan kita tidak bisa membalas kasih Kristus. Karena itu betapa kita harus memahami kasih Kristus yang sesungguhnya, yaitu tidak terbatas dan tidak terukur oleh apapun. Dan karena itulah dia mau mengorbankan dirinya untuk kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan karena itu dia meminta supaya kita mengerti akan kasih Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, ya,
maka kita akan bisa membagi kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Karena Kristus telah memberikan contoh itu kepada kita. Ketika dia taat kepada Bapaknya, seperti yang dikatakan ya. Dia menuruti perintah Bapaknya untuk tinggal di dalam Bapa dan melaksanakan rencana Bapa dalam kehidupannya, yaitu mati untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan juga meminta kepada kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya dan menikmati anugerah-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Roma 5 ayat 8 mengatakan beginian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa dan belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus mau mati untuk kita. Karena apa? Karena kasih-Nya bagi kita, karena kasih-Nya bagi dunia. Nah, karena itu dikatakan dalam ayat Roma 5, Yohanes 15 ayat 9 dan 10, yaitu ayat 11 tujuannya. Yaitu ayat 11 katanya apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya, nah tujuannya supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan memahami kasih Kristus, maka kita akan mendapatkan sukacita yang melimpah yang tak akan pernah kita dapatkan dari dunia ini. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana caranya kita bisa memahami kasih Kristus? Tinggallah dalam kasih Kristus. Bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Kristus dan menikmati anugerah-Nya? Bacalah firman Tuhan, pahamilah maksudnya, dan praktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Maka engkau akan berakar kuat dan bisa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu tinggal di dalam kasih Kristus. Yang kedua, ya, ketika kita sudah memahami kasih Kristus, maka kita pun akan memiliki kasih seperti Yesus. Ya, katanya. Firman Tuhan kali ini adalah suatu perintah yang tidak bisa ditawar oleh siapapun juga. Kenapa? Karena ayat 9 dan ayat 10 tadi itu ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggallah dalam kasih-Nya. Yesus sudah memberikan contoh. Dia menuruti Bapaknya. Lalu dia meminta kita untuk mengikuti langkahnya, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika kita memahami konsep kasih Allah menurut firman Tuhan, juga akal budi dan pikiran kita turut bekerja, maka kita adalah orang-orang yang berkemenangan, ya, mengalahkan keegoisan diri sendiri, hawa nafsu duniawi. Allah ingin kita memiliki sukacita penuh setiap waktu dalam hidup kita. Karena itu dia meminta agar kita saling mengasihi tanpa memandang rupa, harta, tahta, jabatan. Amsal 21 ayat 21 mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, itu. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Luar biasa sekali. Ya, upah yang akan diterima oleh orang yang percaya dan melakukan kasih Tuhan, yaitu kehormatan. Kita tidak mencari kehormatan, tapi Tuhan akan memberikan kehormatan itu kepada kita. Amin. Ya, kita berharap semua kita bisa melakukannya. Nah, kita harus memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Roma 12 ayat 9-10 mengatakan beginian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dengan begitu kita akan dimampukan melakukan melakukan Yohanes 15 ayat 12 yang itu tadi ya. Kita yaitu perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu, ketika kita bisa mengasihi Kristus,
maka kita juga bisa mengasihi orang yang di dekat kita. Suami, istri, anak, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, ketika kita bisa memahami kasih Kristus dan memiliki kasih Kristus, maka kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan dengan penuh ucapan syukur setiap waktu. Walaupun saat ini ada banyak di antara kita yang sedang sakit, percayalah, ketika kasih itu tak bergeser karena sakit yang kita derita, kehormatan Tuhan akan diberikan Tuhan kepadamu. Tetaplah setia, tetaplah menceritakan kebaikan Tuhan, tetaplah menceritakan kasih Tuhan walaupun kita menderita. Karena selama ini kita sudah menikmati kasih Tuhan, bukan? Karena itu ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kebaikannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kehormatan. Ada amin? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki kasih seperti yang dimiliki Kristus. Memang tidak mudah karena kita masih dalam daging. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya. Melakukan kasih sebagaimana kita dikasih oleh Tuhan. Dan tidak membanding-bandingkan si A, si B, si C. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mengasihi suami kita, pastilah kita akan diberkati. Walaupun ada banyak kekurangan dalam dirinya. Sama seperti istri, dia pun ada banyak kekurangan. Tapi kita tidak perlu menuntut sesuai dengan pikiran kita. Tuntutlah sesuai dengan kapasitas firman Tuhan. Dan arahkanlah dia. Ketika dia marah, tidak usah kita jawab, senyumilah. Maka dia pun tidak akan bertambah. Ya, oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, percayalah ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa, maka kita akan diberkati. Aplikasi yang pertama, sadarilah bahwa kita orang berdosa yang tidak mampu bisa menghapus dosa kita sendiri. Karena itu kita memerlukan kasih pengampunan dari Allah Bapa. Aplikasi yang kedua, kasih Tuhan itu tak terukur oleh apapun. Dia tidak memandang muka, harta, jabatan, bahkan pendidikan seseorang dan harta daripada manusia. Tidak akan bisa mengukur kasihnya menurut ukuran kita, pemikiran kita. Agar kita tinggal dalam Dia. Yohanes 15 ayat 45 dan 5 dikatakan begini. Tinggal dalam aku dan kamu dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya dari diri sendiri. Karena itu kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa kita harus tinggal dalam kasih Kristus? Supaya kita berbuah. Supaya kita bisa melakukan apa yang dikatakan Bapa kepada kita. Nah, karena itu yang dikatakan firman Tuhan, ya. Kita dibenarkan oleh iman dan hidup di dalam sejahtera dengan Allah Bapa oleh karena Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia-Nya kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Untuk menerima kemuliaan Allah, ya. Meski harus menjalani sengsara, namun melalui sengsara timbullah ketekunan, tahan uji, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih-Nya dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 1 hingga 5. Aplikasi yang ketiga. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya menerima Kristus dan diselamatkan, tetapi kita harus berakar, ya, serta berdasar dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Bagaimana agar kita berakar kuat? Bacalah firman Tuhan setiap waktu, pahamilah ajarannya atau tulisannya dan lakukanlah, maka kita akan mampu melakukan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bacalah Yohanes 14 ayat 21. Di situ ada berkat yang kita terima. Dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Tinggallah dalam kasih Kristus. Maka kita akan menerima kehormatan. Kita akan menerima cinta kasih. Kita akan menerima kebahagiaan. Dan sukacita yang berlimpah-limpah yang tak bisa diberikan oleh siapapun juga. Ketika kita tinggal dalam kasih Kristus, maka kita akan memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, dan betapa luasnya kasih Kristus bagi kita. Dan ketika kita tinggal dalam kasih Kristus, maka sukacita yang melimpah, berkat-berkat melimpah akan datang dalam kehidupan kita seperti air yang mengalir, yang tak terbendung oleh siapapun juga. Mari nikmatilah dan tinggallah di dalam kasih Tuhan. Ada berkat yang tak berkesudahan bagi mereka yang percaya dan taat melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ketika kami menuruti firman-Mu ya Bapa dan taat melakukannya, maka kami akan menikmati aliran-aliran air sungai yang sejuk, yang membasahi pikiran kami, yang membasahi hati kami, sehingga membuat hati kami dingin, dipenuhi oleh sukacita dan damai daripada Tuhan. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa, demikian juga dia meminta kepada kami Tuhan, anak-anaknya, untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk tetap setia kepadanya, untuk tetap tinggal dan menikmati berkat-berkat-Nya. Dan kami ingin melakukannya ya Bapa, tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya kami bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah tetap. Dan buah itu kami akan nikmati dan kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Karena kami berharap dunia dimenangkan oleh kasih, orang-orang sekeliling kami dimenangkan oleh kasih, bahkan orang sekasar apapun akan dimenangkan oleh kasih. Karena kami mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, sebagaimana kasih Kristus kepada kami. Jauhkanlah kami dari kasih yang berpura-pura ya Bapa, supaya kami tidak menjadi batu sandungan, namun kehidupan kami menjadi berkat dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Mampukanlah kami Bapa, mampukanlah jemaat-jemaat Tuhan, mampukanlah kami semua untuk bergandengan tangan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling mensupport dan saling menguatkan, sehingga kami bisa menikmati tinggal di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati boleh angkat tangan, ya, lambaikan tangannya, ya. Kita belajar tentang kasih pada pagi hari ini. Biar kiranya kita boleh mengasihi Tuhan, ya, mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti orang yang mengasihi sesama. Terima kasih buat Kak Mary yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap kehidupan, ya, pelayanan apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita pada pagi hari ini, saudara. Bapak Ibu boleh mengumpulkan di rumah masing-masing atau juga bisa ditransfer yang sudah ada di WhatsApp grup kita ke rekening atas nama Putri, dan boleh ditulis keterangannya untuk transfer ataupun bisa langsung WhatsApp oleh Putri untuk memberikan keterangan, ataupun kepada Ibu Bendahara, Ibu Murni Lumban Gaul yang akan menulis hasil persembahan kita pada minggu ini, saudara, ya. Kita berdoa untuk kita siapkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh termatrai dalam diri kami. Sungguh kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sungguh kami menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, turunlah Tuhan kasih-Mu dari surga untuk setiap kami, supaya kami hidup saling mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikannya. Tuhan memberkati, mengurapi, memakai hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya kami boleh memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, pekerjaan kami,
usaha kami, studi kami, semuanya yang ada dalam hidup kami, biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir pada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pengumuman kita pada hari ini, minggu yang akan datang, sepertinya kita masih dalam suasana online beribadah kita. Jadi minggu depan kita bertemu lagi lewat channel YouTube kita di GKRI Kairos Pondok Kopi. Ya, biar kiranya suasana online ini tidak menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena setiap hari saya melihat di grup WhatsApp kita selalu saling memberikan firman Tuhan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Biarlah itu terus terjadi dalam suasana online kita saat ini saudaraku. Dan juga petugasnya nanti juga bisa saya hubungi lewat WhatsApp ya, untuk minggu depan kita akan rekaman di hari Sabtu. Dan biarlah kita bisa mempersiapkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga anak-anak juga mungkin nanti ada ibadah online, kita boleh sama-sama mendorong anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setiap hari Jumat kita tetap ada doa malam ya. Dalam suasana online masih kita berdoa lewat aplikasi Zoom. Jadi ini bukan doa pelayan saudaraku, ini doa malam. Mari kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat gereja kita berdoa buat saudara-saudara kita berdoa buat semua pergumulan kita ya. Jadi boleh kita bertemu di hari Jumat jam 8 malam, tapi kita sudah mulai bisa buka jam 19.45, kita sudah buka aplikasi Zoom kita. Dan yang belum download aplikasi Zoom bisa di-download ya dengan cara di Play Store, ketik aja Zoom, ZOOM. Langsung saja di-install Bapak Ibu dan kita bisa bertemu lewat online. Nah, kemarin hari Jumat juga sudah kita lakukan dan ada 9 atau 10 orang yang bergabung dalam ibadah Zoom kita kemarin hari Jumat. Dan minggu ini kita tetap lakukan. Dan bagi yang berulang tahun, mungkin ada yang berulang tahun di antara kita di minggu ini, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian kita juga sudah mendapatkan surat keterangan tanda lapor gereja. Jadi gereja kita GKRI Kairos sudah terdaftar di Kementerian Agama saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin saya dengan Bapak Gembala ke kantor Kementerian Agama. Ya, kita sudah mendapatkan surat dan kita sudah terdaftar di Departemen Agama. Dan itu berlaku 2 tahun. Nanti setiap 2 tahun kita akan perpanjang surat itu saudara. Dan juga kemarin kita sudah pemilihan ketua sinode kita. Ya, sinode GKRI telah melaksanakan sidang sinode. Ya, yang tadinya dilaksanakan di Bogor, tapi karena situasi PPKM jadinya lewat online dan sudah terpilih ketua sinode kita yang baru periode 2021 sampai 2025, yaitu Pendeta Haili Lia ya, yang tadinya Sekum GKRI, sekarang beliau menjadi ketua umum Sinode GKRI se-Indonesia ya. Beliau adalah sahabat daripada teman kita Evangelis Miriana Sirait ya, dan kita ucapkan selamat bagi Bapak Pendeta Haili Lia untuk menjadi ketua sinode yang baru dan bisa memimpin GKRI untuk lebih baik lagi dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin itu saja pengumuman kita pagi hari ini saudara. Ya, kita bisa sama-sama terus saling menguatkan, saling mengingatkan ya. Kemarin kita sudah dengar kesaksian-kesaksian teman-teman kita jemaat Tuhan yang sudah sembuh dari COVID-19 dan sudah pulih, puji Tuhan. Jadi jangan takut, jangan panik. Kita percaya hidup kita di tangan Tuhan ya. Sakit apapun bagi Tuhan itu masalah yang kecil saudara. Yang penting kita percaya sama Tuhan dan kita tidak takut karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya silakan kepada WL. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan sungguh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Situasi yang sangat sulit ini membuat ada banyak orang berputus asa, bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan pemimpin bangsa kami pun, Bapak Presiden kami, mengalami kepanikan menghadapi begitu banyak masalah, terutama pandemi yang terus berkembang, sehingga terjadi banyak warga negara terdampak dan harus dirawat di dalam rumah sakit. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ampunilah bangsa kami. Kami tidak tahu bila mana pandemi ini akan berakhir. Namun memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya kami yang tinggal dalam bangsa ini terus berpengharapan kasih kepada-Mu ya Bapa, tidak berputus asa. Ada banyak di antara keluarga kami, teman-teman kami, bahkan para pengusaha-pengusaha bangsa di dalam bangsa ini Tuhan mengalami kebangkrutan dan tidak lagi memiliki harta. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang saat ini Tuhan berniat untuk mengakhiri hidupnya, ingatkanlah mereka. Pakailah seseorang untuk membawa mereka kembali kepada-Mu ya Bapa. Pakai juga di antara kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka tidak nekat dan melakukan yang bertentangan dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kekuatan daripada Allah memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk terus berdiri tegak menghadapi segala situasi yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan mereka. Namun biarlah tetap bersandar dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Tidak mudah berputus asa, sekalipun rasanya sesak dada mereka, karena anak mereka, istri mereka tidak bisa makan secara teratur, bahkan tidak bisa membayar kontrakan rumah, bahkan segala sesuatunya habis. Belas kasihan-Mu kami mohonkan ya Tuhan. Karena itu kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, terutama presiden kami ya Bapa. Mampukan dia juga Tuhan untuk dapat mengarahkan para menteri-menterinya menolong warga negara kami yang sedang terdampak, baik yang di kota, bahkan juga yang di desa-desa. Begitu banyak penderitaan, kesakitan, tangisan dan air mata Tuhan. Namun kami percaya Engkau akan menolong bangsa kami Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau akan memampukan presiden kami, memampukan para menteri-menteri bekerja sama untuk dapat memulihkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam kasih-Mu, menikmati kasih-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami bersabar dan terus bersabar, maka pada akhirnya kami akan mendapatkan sesuatu yang lebih yang ada daripada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian kami juga berdoa untuk mereka yang sedang terbaring di rumah sakit Bapa. Biarlah mereka memiliki semangat untuk sembuh. Biarlah mereka memiliki semangat untuk pulih kembali. Biarlah mereka bersemangat untuk makan dan minum obat secara teratur, sehingga mereka boleh sehat dan pulang ke rumah mereka, bertemu dengan sanak famili mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Untuk jemaat-jemaat kami juga yang masih sakit pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
obat-obat yang mereka makan, makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum diberkati, dan mereka juga boleh pulih kembali dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami bersemangat dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Engkau akan berperkara hal-hal yang baik dalam kehidupan kami Bapa, dan kehidupan jemaat kami Tuhan. Meskipun ada banyak di antara kami yang mungkin tidak lagi memiliki uang saat ini ya Bapa, namun kami berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah beranjak dari kehidupan mereka Tuhan, bahkan dari kehidupan kami. Maka Tuhan akan memberikan penolong, sehingga kami pun bisa menyalurkan apa yang kami dapatkan dan berikan kepada mereka ya Bapa. Kami percaya kepadamu, ketika kami saling bergandengan tangan memberikan semangat, maka mereka pun akan merasakan kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa untuk ibadah pada siang hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Keluarga kami, anak istri, suami, orang tua, bahkan adik-adik dan kakak dan keluarga kami dimanapun mereka berada, agar mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri doa kami Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami ya Bapa, biar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat-jemaat yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.